Halo Sobat Viewer News, saya Fairuz Zain kembali hadir dengan kabar yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membuat kita semakin sadar bahwa pangan bukan hanya urusan dapur, tetapi juga urusan masa depan. Di tengah ramainya alih fungsi lahan menjadi permukiman, siapa sangka Desa Benteng yang terletak di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor menyimpan cerita yang menarik soal ketahanan pangan melalui budidaya ubi ungu yang dikelola langsung oleh Sinar Tani. Ubi ini bukan sembarang ubi. Selain mempunyai nilai gizi yang tinggi, ia juga mampu menjadi peluang usaha. Penasaran bagaimana prosesnya dari awal hingga panen? Langsung saja, yuk kita ikuti rekan kami, Nazwa Yuliana yang sudah menyusuri lahan-lahan pertanian di Desa Benteng. Bogor bukan hanya dikenal sebagai kota hujan, namun juga kota yang kaya akan produksi ubi, seperti yang dilakukan oleh petani, tepatnya yaitu kelompok Sinar Tani Desa Benteng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang telah menanam ubi bersama dengan tumbuhan lainnya. Baik pemirsa, sekarang saya telah berada di lahan untuk penanaman ubi ungu, tepatnya yaitu di Desa Benteng. Bagaimana cara penanamannya? Nanti kita kasih tahu satu persatu. Langkah pertama untuk menanam ubi adalah mempersiapkan lahan dengan baik dan tepat agar ubi jalar dapat tumbuh optimal hingga panen. Ini pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan ya Pak ya? Untuk menanam ubi jalar. Untuk menanam ubi jalar. Iya. Oh. Untuk tinggi bedengan Ya, ini sekitar 60 cm. 60 cm Bapak ya. 60 cm. Kenapa harus 60 cm Pak? Karena alasannya Iya. untuk umbinya itu bisa cepat besar. Oh, oke, baik Bapak. Mungkin saya bisa coba Bapak? Boleh. Boleh. Kita mau coba dulu bagaimana cara membuat bedengan ini. Baik Bapak, mohon izin Bapak. Oke. Bagaimana Bapak jadi seperti ini? Ke sini. Oh. Kemudian tambahkan pupuk organik seperti kompos ataupun pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan tanah. Setelah lahan siap, bibit ubi jalar pun diambil. Bibit ini berasal dari tanaman ubi yang telah tumbuh sebelumnya. Biasanya berupa batang yang sehat dan berusia sekitar 2 bulan. Bibit tersebut kemudian dipotong menjadi beberapa bagian, masing-masing sepanjang 20 hingga 25 cm dengan minimal memiliki 2 ruas agar bisa tumbuh dengan optimal. Jadi pemirsa, di sini kami mengambil bibit untuk penanaman ubi yang sudah digarap di sana. Kita potong sebanyak 20 cm ya Bapak ya, 20 cm. Ambil bibit-bibit yang bagus supaya hasilnya juga bagus. Setelah diambil bibitnya, kita tanam kembali di tempat yang sudah kita tadi garap ya untuk diolah. Iya, telah diolah. Baik, pemirsa. Jadi hanya diletakkan seperti ini. Nanti kita gali supaya tanam ke dalam tanah. Memegang sampul pun kita ada tekniknya ya pemirsa. Jadi jangan terlalu jauh seperti ini, harus seperti ini. Nah, kita coba saja dulu ya. Oke, bibit dicangkul kurang dalam. Ini Bapak. Oke. Jadi itu kita sejajarkan ya. Oh, sejajar. Nah kan, jadi gitu. Ya. Oke, baik Bapak. Jadi untuk penanaman juga pemirsa, ini di sini menanam bibitnya ada 2 teknik. Teknik tidur dan teknik berdiri, seperti yang sudah dicontohkan. Cara menanamnya bisa dilakukan secara miring atau berdiri, tergantung kondisi lahan dan permintaan pasar. Bibit yang ditanam miring biasanya akan menghasilkan ubi yang berbentuk lebih bulat, sedangkan yang ditanam lurus akan menghasilkan ubi yang lebih panjang, dan yang paling penting, bagian ruas harus berada di bawah tanah untuk memicu pertumbuhan ubi. Bibit umbi yang sudah tadi kita tanam, kemudian juga kita beri pupuk setelah umur 2 bulan, karena nanti bibitnya akan semakin panjang pertumbuhannya. Kita akan namanya proses apa Pak? Ya. Proses apa ini tadi? Pengisatan. Pengisatan sulur ya. Baik. Jadi seperti ini supaya apa fungsinya Pak? Ini terkena sinar matahari. Terkena sinar matahari. Yang akan mempengaruhi besar kecilnya umbi nanti. Oh, oke. Perkembangan umbi ya, perkembangan umbi. Supaya terkena sinar matahari ya Iya. Bapak ya, intinya. Supaya pertumbuhannya juga semakin maksimal. Iya betul. Begitu, baik-baik. Oke, sulur yang setelah kita babat tadi ini bisa dimanfaatkan untuk ternak. Oke, sekarang kita mau ambil ubinya ya pemirsa.
Setelah menunggu sekitar 3 hingga 4 bulan, tibalah saat yang dinanti-nanti, yaitu masa panen. Ubi jalar yang telah tumbuh dengan baik pun siap diambil dari dalam tanah dan dipasarkan sebagai produk organik yang sehat dan ramah lingkungan. Ini beberapa ubi yang kita dapatkan pemirsa. Wah, ini ada yang lumayan besar dan ada juga yang lumayan kecil. Nih. Baik pemirsa, selain mencangkul tadi supaya tingkat keamanan si ubinya ini tidak rusak, kita bisa menggalinya langsung dengan tangan. Seperti ini. Nah, ini. Langsung. Nah, dapat langsung. Baik. Nah, jika sudah tidak ada, kita kumpulkan beberapa ubi yang telah kita dapatkan yang nantinya akan dijual ke pasar. Begitu saja bagaimana kita melihat proses dari penanaman ubi ini. Lumayan seru, dan untuk pemirsa yang mau coba, silahkan datang ke Sinar Tani. Bersama para petani kita menanam ubi. Baik, sekian, terima kasih. Saya Naza Yuliana, kembali ke studio. Nah, itu dia liputan dari Desa Benteng. Seru banget ya ternyata. Dari hal-hal sederhana seperti memilih bibit, hingga membuat bedengan, bisa lahir hasil tani yang berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi. Ubi ungu bukan hanya soal pangan, tetapi juga soal kemandirian desa dan bagaimana kelompok tani menjaga relasinya dengan alam. Dan untuk kita yang hidup di perkotaan, mungkin sudah waktunya untuk kita berpikir, bisa tidak ya menanam 1-2 tanaman di rumah? Untuk itu, saya Fairuz Zain, pamit undur diri, sampai jumpa di liputan selanjutnya.